Oke. Oke, selamat malam ya semua. Selamat Paskah. Eh, Thank you tadi udah didoain sama siapa tadi namanya? Yohana. Thank you Yohana. Thank you juga udah diundang ke sini. Eh, Sebenarnya ini jujur ya, ini tadi judulnya nggak begini nih, nggak repent, reset, restore, cuman baca WA-nya Wayne. Topiknya begitu, jadi aku ganti. Oke, boleh next. Sorry, siapa namanya? Ini Joan. Oke, Joan. Next. Eh jadi kalau aku kan banyak pelayanannya di areanya kitab suci. Kalau kitab suci kalian ngeh di paroki, itu biasanya ada dua. Satu, yang ada kitab sucinya apa biasanya? APP, bulan April, terus nanti ada BKSN, bulan September. Kalau BKSN like fully Bible, it's all about Bible. Tapi kalau APP, ini itu sebenarnya lebih kemana? Ardas, kita di KJ bilangnya Ardas, tapi kalau kita mau bicara in general, it's called like ajaran sosial gereja. So, jadi lebih banyak, walaupun memang ada kitab sucinya, tapi penekanannya lebih ke arah bagaimana reaksi kita sebagai umat Katolik sama isu-isu yang muncul di masyarakat, entah sosial, entah ekonomi, entah politik. Nah ini Ardasnya KJ 2022 sampai 2026. Kalau kalian lihat ya, yang pertama martabat manusia, kesejahteraan bersama, aku waktunya jam 9 ya? Oke. Yang ketiga solidaritas subsidiaritas, keempat kepedulian lebih pada yang terakhir keutuhan alam ciptaan. Kalau kalian lihat ya, dari 2002 sampai 2025, jam berapa? Oh 45 menit, oke. Oke, then it's quicker then, oke. Yang 1 sampai 4 ini bicaranya kan semua ke manusia ya. Ini manusia, kesejahteraan bersama juga manusia. Solidaritas subsidiaritas kalian familiar nggak sama itu terms? Solidaritas sama subsidiaritas. Do you guys like familiar with the terms? Kurang ya? Kalau kurang aku kenapa? Subsidiaritas, oke. Jadi kalau solidaritas kan ya gitu ya, kayak ya mungkin like simple put it like kayak lu makan tempe gue ikut makan tempe, lu makan tempe gue nggak makan ayam gitu lah ya, kurang lebih kan kayak gitu. Kalau subsidiaritas kita familiarnya at least kalian familiar sama subsidi kan. Nah kalau subsidi itu apa biasa kalian familiar? Subsidi apa? BBM. Ada subsidi apa? Bis, bensin ya, subsidi BBM kan paling gampang gitu. Berarti kan harusnya di mana terus disubsidi, tapi bukan itu yang terjadi di dalam Katolik. Yang dikenalkan di dalam agama Katolik subsidiaritas itu bukan begitu. Subsidiaritas itu lebih kayak oke, mungkin kamu sekarang di sini, tapi bagaimana yang di atas itu membawa yang di bawah untuk jadi naik ke atas. Bukan cuma sekedar kasih. Jadi kalau kita lihat dari cara hidupnya Yesus adalah bagaimana Yesus itu muridnya masih lebih lebah, lebih nggak mengerti, tapi bagaimana dia ajarin supaya murid itu lama-lama pelan-pelan bisa naik jadi rasul, gitu. Jadi bukan cuma sekedar ngasih, tapi juga membawa yang di bawah untuk naik ke atas. Jadi mungkin kalau di gereja misalnya mereka bikin latihan kerja buat yang putus sekolah, something like that. Jadi bukan cuma kasih umpan, tapi kasih alatnya, pancingnya. Kemudian lebih pada dalam spin juga manusia. Yang terakhir keutuhan alam ciptaan. Keutuhan alam ciptaan itu ya to be honest ya, it's really hard. Karena kenapa? Itu 22 sampai 25. We're talking about human. Kita bicara sama manusia. Sekarang gini, sama manusia aja nih ya. Susah atau gampang? Susah. Kita mau bicara relasi sama manusia aja susah. Ini yang terakhir, tahun ini disuruh ngapain? Suruh liatin itu pohon, suruh liatin itu binatang. Kenapa? Karena keutuhan alam ciptaan. We're talking about the earth. Jadi semua. Jadi lebih deep. Tapi in a way nanti akan mensupport yang atas itu. Oke. How many of you guys kayak kemarin ikut APP di lingkungan? Kayaknya enggak kan? Dia memberi contoh yang baik. Apa? Serius? Really? You're not married, right? Kamu belum kawin kan? Aku baru tahu loh.
sorry. Ini my bad. Karena gini, kalau di alam sutra kayaknya aku nggak pernah tahu dekat lingkungan ini belum married. Like so usually udah itu, tapi gak apa-apa kamu jadi kayak kalau masuk surga dia duluan. Oke, John, tolong next. Oke, nah ini APP, aku tetap harus review sedikit ya, biar kalian ngerti apa yang terjadi di gereja kalian itu. Ada 4, harmoni seluruh ciptaan, pembaruan dalam diri, dipersatukan oleh pernyataan yang sama, menciptakan ekonomi sirkular. Aku cepat aja. Yang ini basically apa? Basically cuman harus build awareness. Build awareness, kalian harus ngerti bahwa kita ini hidup di dunia, kita hidup bersama bareng dunia, kita juga harus respect ini bumi dan dunia. Itu yang pertama. Yang pertemuan kedua itu apa? Ini pertobatan. Temanya kalian repent. Nah, tapi pertobatan yang ini adalah pertobatan, kita bicara pertobatan pribadi. Kalau yang ketiga itu pertobatan komunal. Bagaimana dari pribadi dibawa ke komunal. Yang terakhir ini ekonomi sirkular. Itu lebih kayak, kalau kalian lihat APP, jadi bagaimana bahkan barang-barang yang sudah kita pakai pun bisa dipakai lagi. Jadi gini, mama-mama kalian itu sebenarnya menjalankan ekonomi sirkular secara tidak langsung. Gimana caranya? Yang sudah dipakai pakai lagi. Jadi bajunya kalian disimpan terus nanti dikasih lagi ke adik kalian. Kurang lebih begitu ya kalau simple. Tapi kalau kita mau bicara agak ilmiah dikit, minyak jelantah, minyak goreng, terus dikumpulin, terus diolah. Itu katanya bisa jadi biodiesel. Jadi barang sudah dipakai bekas. Tapi nggak dibuang, dipakai lagi. Jadi muter gitu. Itu. Kita punya APP tuh tahun ini begitu. Jadi kita harus aware, kita diajak cinta bumi. Habis dari situ mudah-mudahan dengan munculnya rasa cinta, rasa respect sama bumi yang kita tinggal, kita bisa bertobat secara pribadi. Habis itu pertobatan pribadi itu akhirnya jadi sebuah komunal dan akhirnya bisa jadi kayak sebuah kegiatan yang lebih besar yang tadi dikatakan ekonomi sirkular. Kalian pernah lihat iklannya Le Mineral? They make shoes dari galonnya mereka. Gak pernah lihat ya? So actually I also don't watch TV, cuman kayak waktu itu nggak tahu kenapa lagi di mana, terus aku lihat iklannya. Tapi ternyata actually it's kind of like karena marketingnya mereka, gara-gara apa? Mereka punya galon kan dihina-dina. Kalau galon yang lain kan bisa didaur ulang. Galon mereka kan nggak ramah lingkungan, jadi they make ways to be like gue ramah lingkungan juga gitu. Jadi mereka klaim galonnya gue bikin jadi sepatu, jadi tas gitu. Jadi sebenarnya ada maksud tertentunya buat mereka, kepentingan company ya, tapi ya it's a way untuk jadi ramah lingkungan. Oke, kurang lebih ekonomi sirkular seperti itu. Next. Nah, aku tuh bahasa ada begini. Latar belakang, apa kata kitab suci dan Katolik, kemudian refleksi, kemudian terakhir aksi nyata. Kurang lebih gini ya, very simple, ini gak banyak. Oke, next, biar cepet. Latar belakang, kenapa sih penting kita hari ini bicara lingkungan hidup? Kenapa nggak bicara orang? Kenapa lingkungan hidup itu penting? Oke, next. Aku bilang, is the earth dying? Bumi itu lagi pelan-pelan lagi proses menuju mati nggak bumi itu? Karena apa yang kita lakukan? Jadi yang pertama, we have the fact like, fakta yang pertama kenaikan suhu global. Ini dari tahun 1850 sampai 2025. Jadi suhu itu naik 1,2. Memang sih kalau kalian kan bilang, alah biasa lah gue 38, ntar jadi 40 biasa aja gitu kan. Tapi nggak begitu kalau kita bicara bumi. Karena harusnya mereka nggak boleh naik. Tapi kalian lihat ini kan sampai dengan 1900-an ini cukup stabil. Tapi begitu terakhir-terakhir itu naiknya banyak sekali. Kan ini kamu lihat grafiknya. Nah, oke, next, kenaikan suhu global itu bikinnya apa? Karena panas, es mencair, permukaan laut naik. Jadi grafiknya juga sama. Jadi mulai 1900-an mereka juga mulai naik, permukaan laut naik. Oke, next. Hutan. Hutan ini yang kiri ini deforestation, jadi maksudnya hutan yang ditebang. Kalau yang kanan itu net change in forest area, berarti ini yang ditebang, misalnya ini, ditebangnya 158, tapi secara in total cuman berkurang 78, kenapa? Karena
ada usaha dari manusia untuk nambah hutan. Jadi mereka nambah 80 dan seterusnya, seperti itu. Jadi karena ada awareness bahwa ini kita harus, kan udah sebenarnya kan kita udah sering dengar global warming, efek rumah kaca dan sebagainya, udah cukup lama. Nah jadi kan mereka bikin, nah ini karena mulai ada itu, mereka mulai ada ini, ada usaha untuk nanam hutan lagi yang udah mereka pakai, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, next. Nah ini nunjukin apa? Ini kan global apa? Tadi aku bilang suhu naik, es mencair, kasihan kan si beruang. Terus ini apa? Karena efek hutan itu pengaruh banget sama kita punya cuaca, panas dan sebagainya. Karena kan mereka bantu absorb air, mereka juga rilis oksigen dan sebagainya. Nah itu pengaruh sama suhu bumi. Oke, next. Nah ini aku ada video sedikit buat, jadi ini nggak lama, ini dari 1977 sampai 2013, namanya Aral Sea, boleh sambil di play aja. Itu tuh, nah di unmute. Aku nggak bisa dubbing ya. Itunya, oke. Oh, I see, from the laptop ya. Jadi sambil Joan tarik suara, ini ceritanya adalah ada, walaupun namanya Aral Sea, it's kind of like sebenarnya kayak danau, tapi danaunya lebih danau yang ada kayak asin gitu. Dan danau itu kering sampai jadi seperti itu. Jadi ini yang ini tuh sebenarnya air. Nah itu, oke. Udah bisa. Gak ada suaranya ya. Terus? Gak ada suaranya ya. Jadi aku dubbing deh. Sebisanya. Jadi ini mau menggambarkan itu, kalau kalian lihat itu gambarnya bagaimana yang tadinya air, terus pelan-pelan akhirnya berubah jadi nggak ada. Terus akhirnya jadi kayak begini. Jadi seperti ini. Jadi kalau kalian lihat itu kapalnya jadi seperti itu karena airnya habis. Jadi yang tadi, oke, balik lagi aja John, balik lagi aja ke slide. Penasaran ya? Oh, oke. This is what's left of the Aral Sea. The dark areas are water. The blue areas are dried up. Of the Aral Sea for a 40-year time lapse. In 1984, the levels had already lowered substantially. The lake's 4 deeper basins eventually separated and began drying out one by one. If we zoom in further, we can see the continued draining of one of the 2 remaining bodies. The draining and refilling of the sea has actually happened multiple times. Geological and climate shifts have caused river diversions, but so have artificial irrigation systems. These 40 satellite images were captured annually by Landsat and Sentinel-2. The animations were created in Esri's Landsat Explorer and Sentinel-2 Explorer. This deep catalog of historic imagery is available publicly via an easy-to-use interface, filtering tools, and analytical tools. Jadi ini ceritanya mereka mau bikin perkebunan kapas, jadi mereka blok airnya supaya airnya itu bisa dipakai buat perkebunan itu. Akhirnya drain kayak seperti ini. Nah oke, yuk back. Ini contoh salah satu. Jadi human doing ya, ini human doing. Terus yang kedua, ini juga menarik. Ini ada garbage patch. Di play aja John. Garbage. Land on Earth combined. Literally, we could fit all continents, every piece of land here, and there would still be room for 23 Texases. The Pacific Ocean is the largest of all the oceans and covers almost half of the planet's water surface. This is hard to see on a flat map, but becomes obvious on a globe,
where we can see that the Pacific Ocean covers a third of the entire Earth. What's interesting, the ocean holds the 3 deepest points on the planet, the Tonga Trench, the Philippine Trench, and the Mariana Trench. It's so deep that it could fit Mount Everest, 2 Burj Khalifas, and 1.5 Eiffel Towers inside. The land is so rare that the Pacific Ocean is home to the most isolated and remote place on the planet, Point Nemo, where sometimes the closest people are astronauts on the International Space Station. Jadi sampahnya itu udah kayak udah hancur-hancur gitu ya. Jadi kayak udah gitulah, apa dia tadi bilangnya bubur, kayak bubur sampah. Itu ada di Pacific Ocean. Jadi ada maksudnya terus ada satu lagi sebentar, nggak video, just iya. Ini tuh di Jepang namanya Minamata Disease. Jadi karena ada suatu pabrik di situ terus mereka ada waste-nya merkuri, which is akhirnya mengkontaminasi air minum yang mereka minum. Jadi efeknya adalah banyak defect di birth, banyak kelahiran yang ya jadinya seperti ini. Jadi yang aku mau emphasize di sini adalah kita memang, ya aku juga harus jujur, kayak we feel like our life is fine kan, kayak ya hidup kita baik-baik aja gitu. Tapi karena sebenarnya ya ada banyak hal, since the world is so fast, jadi gede banget, ada banyak hal yang kita nggak tahu, yang kita nggak aware. Nah kayak gini. Dan actually ya jujur aku gara-gara disuruh bikin untuk lingkungan hidup, dan I search. Jadi aku research gitu, dan aku juga amazed juga, kaget juga, oh kok is it this bad gitu. Nah terus next. Nah sesuai dengan pesan dari Wayne, dia udah kasih aku mau ini aja ya Ci. Itu kan tadi maksudnya dunia. Nah sekarang gimana sih Indonesia. Jadi Indonesia itu punya luas hutan itu 1950 itu 193 juta hektar. Tahun 2009 tinggal 88 juta hektar. Jadi berkurang 55%. Kita nggak pernah live in jungle, so we don't know. Karena kita nggak pernah tinggal di hutan, kita juga nggak aware hutan itu habis. Tapi kalau di tempat saya tinggal, kita tuh kan takut sama pohon. Kenapa? Kalau dia rubuh, kena ke mobil, rusak, kecelakaan dan sebagainya. Bener ya? Kalau di kita kan malah begitu agak gede dikit, kita pasti udah sibuk tuh manajemen gitu. Kalau aku di Gading Serpong, Sumarekon tuh, atau kalau di Alam Sutra tuh developer pasti udah mulai keliling tebang-tebangin pohon karena bahaya. Terus sejak tahun 2009 sampai 2013 itu berkurang lagi 4,6 juta. Memang jauh lebih slow down karena sudah mulai ada awareness, jadi mulai ada peraturan, mulai diatur segala macam. Itu luasnya setara dengan 7 kali luas DKI Jakarta. Jadi dikatakan, ini katanya Forest Watch ya, bukan kata saya, bahwa setiap menit Indonesia kehilangan hutan seluas 3 kali lapangan bola. Oke, yuk next. Nah, ini menurut mereka ngadain World Economic Forum. Nah, mereka bilang bahwa Jakarta itu adalah the fastest sinking city. Kota yang bakalan tenggelam paling cepat, dan mereka estimate mengatakan bahwa Jakarta bisa tenggelam tahun 2100 if we keep up this rate. Kalau rate penurunannya tetap seperti ini. Sudah dari sejak 1974 itu sudah turun 4,5 meter. Penurunan permukaan turun rata-rata kurang lebih 17 cm per tahun. Penyebabnya pemakaian air tanah berlebihan, airnya disedot, jadi dia turun. Atau kita bangun terus kan berat dong. Logika aja, berat ya tanahnya turun, that's it. Penyebab utamanya adalah seperti itu. Nah, ini ada Tugu di Kota Tua. Hah? Tuh. Tinggi banget jujur, kelelep sih ini. Sampai hari ini tanah di sekitar Jakarta udah turun sekitar 4,5 meter atau 17 cm per tahun. Penyebab utamanya tuh penyedotan air tanah secara berlebihan, makanya lama-lama tanahnya jadi lebih kosong dan turun deh, kan ngeri. Akibatnya bisa bikin banjir makin sering terjadi guys, dan juga banyak mengakibatkan kerusakan pada bangunan. Jangan sampai banyak akibat yang terjadi lagi ya. Bahkan Jakarta udah masuk jadi salah satu kota yang terancam tenggelam di tahun 2100 menurut data World Economic Forum.
Semoga bisa ditanggulangi sama pemerintah dan kita semua ya guys. Nah, dari 2018 pemerintah sebenarnya udah ada kerjasama dengan Japan International Corporation Agency untuk memperlambat penurunan permukaan tanah. Ya, semoga bisa efektif deh programnya. Well, menurut aku ini perlu banget diperhatiin lagi. Soalnya turunnya udah 4,5 meter guys. Masa nanti kita jadi bikini bottom? Kan gak mau. Segitu aja dulu ya. Komen nanti kita review apa lagi. Bye-bye! Bikini Bottom itu Patrick kan? Iya nggak sih? Iya SpongeBob ya. Ya, ya aku ingatnya si Patrick. Oke, terus lanjut satu lagi. Nah ini, jadi Indonesia itu ini Belanda udah begini. Jadi dia bikin tanggul untuk bendung laut supaya karena kalau tanggul itu nggak dibuild itu karena mereka turun, jadi gini kan, tanah turun, laut naik, jadi kelelep dong. Jadi supaya air itu nggak masuk ke daratan, mereka build the wall, mereka bikin tanggulnya. Belanda itu udah begitu, oh maaf. Belanda itu sampai bikin 1.400 km tembok, karena kalau wall itu nggak ada, di sini dikatakan 50% Belanda itu tenggelam. Nah, Jakarta itu, Indonesia itu juga ada rencana bikin katanya giant sea walls dari Banten, dari pesisir itu sampai dari Banten sampai Gresik sampai Jawa Timur itu 500 kilo, tapi ini luar biasa. Terus pembangunannya juga lama sekali. Dan sebenarnya rencana ini sudah lama dari 1995. Tapi mungkin kayak urusan duit, karena ini duitnya gede banget. Mau dari mana dan segala macam. Jadi ini belum pernah dibangun. Nah coba klik yang tanggul. Si tanggul. Dan actually karena aku kan nggak pernah tinggal di Jakarta Utara ya, jadi aku juga nggak tahu. Tapi ini buat gambaran kalian aja. Jadi airnya tuh udah kayak begitu. Ini kalau tanggul itu nggak ada ya sudah masuk ke dalam airnya semua. Ini kondisi tanggul tuh lagi di Jakarta Utara katanya ada yang bocor, makanya airnya udah mulai masuk ke dalam. Pakai karung pasir. Oke udah, Jo. Udah, yang ini nggak ada. Ini cuma kasih lihat itu aja. Oke, jadi faktanya kayak gitu. Tapi ya kalau kayak saya ya terutama dulu saya SMA ngekos di Tanjung Duren, jadi aku pernah kebanjiran. Tapi sekarang aku tinggal di Serpong itu like no, aku nggak pernah banjir. Di mana? Aku ada jawaban untuk itu, nggak kebeli men. Oke, yuk next. Tapi kan maksudnya kalian ngerti dong, maksudnya makanya kenapa ada banjirop. Banjirop itu gitu, bukan banjir yang kayak kita loh ya. Banjirop adalah air laut, bukan banjir gara-gara hujan. So out of nowhere mereka bakalan banjirop. Banjirop itu gitu, gara-gara lautnya naik, ininya turun, makanya terjadinya cuma daerah-daerah utara. Terus kalian kalau kesana kan air mereka juga nggak gitu bagus. Payau, kalau mandi nggak enak dan sebagainya, karena mereka terlalu dekat sama air laut, that's why. Nah, apa penyebabnya? Human, we did it. Kita yang bikin. Kenapa? Yang pertama revolusi industri. Revolusi industri itu, kalau kalian makan ya, kalian hadir semua begitu lahir udah tahun berapa sih kalian? 1990-an? 94. I think I have my first phone like 2000-an gitu. Jadi ya cuman gitulah. Revolusi industri pertama itu jadi ada urusan mesin uap. Jadi nggak semua harus pakai tenaga manusia. So we can make the process like quicker, lebih cepat. Terus mulai lagi ada lagi listrik. Abis itu kita ada digitalisasi komputer. Sekarang ada AI. Jadi makin lama semua proses makin cepat dan manusia itu semua pengennya cepat. Apa-apa pengennya instan. We like everything instant. But in real life, di dunia hidup, I cannot find anything that's good that lu bisa achieve dengan instan. Name one. Kalian mau health, it's also not good right for your health. Kalian mau kesehatan. Emang ada yang kalian hidup sehat 1 jam terus langsung sehat? No, kita harus jalanin itu, kita harus lewatin itu proses.
di hidup itu nggak ada yang instan, yang baik itu nggak ada yang instan. Apa sih yang instan? Kalian belajar kuliah SMA berapa tahun? Dan kita nggak pernah berhenti belajar. Everything's good, like need effort, need process, need time, need patience. Nah, cuman karena apa yang terjadi ini, manusia itu sekarang pengennya apa-apa semua cepat, apa-apa pengennya gampang, apa-apanya pengen instan. Terus jadinya, terus apa? Kita dunia berkembang terus, populasi banyak. Terus konsumsi juga berlebihan. Di Indonesia sih agak mending ya. Tapi last year, kayak tahun lalu, aku belum pernah ke Amrik. Tahun lalu aku ke Amrik. Man, they're so big. Begitu gemuk, begitu banyak yang pakai wheelchair bukan karena handicap, but because they're so fat, they cannot, nggak bisa bring their own weight gitu. Nggak bisa jalan sendiri karena obesitas, bukan karena handicap, bukan karena disabilitas. Konsumsi berlebihan. Kita tuh terlalu konsum. Penggunaan teknologi dan sistem ekonomi dan politik yang membuka peluang kerusakan lingkungan. Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, hutan dijual, ini dijual supaya saya dapat duit dan sebagainya. Sikap antroposentrik. Antropo itu berarti manusia, sentrik berarti pusat. Sikap yang dimana it's everything about human. Terus kita lupa sama dunia karena kita yang seperti punya kuasa. Oke, yuk next. Oke, yuk lanjut. Is the earth dying? Enggak, bumi nggak akan mati. Tapi kalau ekosistem yang support kehidupan dunia, kehidupan manusia itu mati, nah kita tuh risknya di kita, bukan di buminya. Bumi itu selalu punya cara untuk memulihkan dirinya sendiri. Zaman aku dulu ya, mungkin kalian nggak pernah lihat, tapi dulu tuh ada film namanya Waterworld. Itu yang main Kevin Costner. Jangan-jangan kalian nggak tahu Kevin Costner ya? Ya, see we have like so much age gap. Tapi itu intinya gini, film itu menceritakan apa? Bahwa bumi itu isinya udah air semua. Sampai akhirnya mereka nggak bisa nemuin tanah, mereka nggak punya air. Terus akhirnya manusia terus pada bersisik, pada punya insang gara-gara mereka harus adapt dengan lingkungan air itu. Cuman maksudnya gitu, menunjukin bahwa yang sekarang kan banyak film-film kan yang nunjukin gimana sih apa yang bakalan terjadi kalau dunia ini sampai rusak. Mungkin kalau film zaman kalian tuh Days After Tomorrow. See? Oke. At least I got one right. Oke, yuk lanjut. Oke, lanjut. I think that one you still can look it up di Netflix mungkin. Masih ada kali ya? Nggak ada juga ya? Oke. Oke, yuk next. Nah, sekarang kitab suci itu nggak banyak bicara lingkungan hidup, right? Iya, kita banyak bicara kasih, bagaimana mengenai sesama manusia. Jadi tugasnya saya adalah I don't think I can cover it with the time. Jadi Laudato Si. Laudato Si itu apa? Praise be to you. Terpujilah engkau. Itu artinya Laudato Si. Wah, aku pikir dari dulu aku pikir Laudato Si lingkungan hidup, Laudato Si lingkungan hidup, Laudato Si lingkungan hidup. Ternyata artinya adalah terpujilah engkau. Kenapa terpujilah engkau? Yo next. Franciscus Assisi. Joe, next please. Franciscus Assisi, kalian tahu ya, lagi tahun jubileum Franciscus Assisi. Ini adalah santo yang bisa bicara sama binatang. He's very engaged sama lingkungan gitu. Makanya dia diambil. Oke, lanjut. Nah, si Santo Franciscus itu bikin Canticle of the Creatures, kidung untuk ciptaan. Jadi dia bikin ini, dia bilang apa? Aku cuma kasih merah, jadi yang penting, praise be you my Lord with all your creatures. Especially Sir Brother Sun. Praise be with you, my Lord, through Sister Moon and the stars. Jadi bawa apa? Menunjukin bahwa Santo Franciscus itu memuji dan memuliakan Tuhan melalui ciptaan. Jadi dipakailah karyanya dia ini, terpujilah engkau untuk bicara mengenai lingkungan hidup. Oke, yuk next.
Nanti kalian baca sendiri ya. Nah, Laudato Si. Ini kayak background-nya. Jadi dia katakan bahwa ia mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Terus di sini diambil itu dari Roma sama Kejadian. Kejadian kita itu dibentuk dari debu. Kita harus ingat bahwa kita itu somehow di luar bahwa kita berasal dari perut mama kita masing-masing, kita tuh juga we belong to the earth. Kita berasal dari bumi juga. Terus yang kedua, ini juga Paulus VI waktu itu ada ini pertumbuhan ekonomi yang sangat banyak ini akhirnya berbalik melawan manusia. Kalau kita minta terlalu cepat, oke, you next. Aku cover yang penting-penting aja. Nah, Laudato Si itu bilang, kenapa akhirnya kita bicara mengenai lingkungan hidup? Karena apa? Dampak terburuk dari semua serangan terhadap lingkungan diderita oleh kaum miskin. Nggak mau aja. Mereka bisa pindah, mereka bisa beli. Kerusuhan yang berduit pindah, kabur ke luar negeri. Covid yang punya duit tinggal di Bali bertahun-tahun. Siapa sih yang berdampak kalau ada urusan-urusan? Yang miskin. So, jadi in a way ini bicara juga sama manusia karena biasanya apa yang terjadi itu nanti efeknya adalah ke mereka-mereka yang paling ini petani. Ketika mereka harus ngerasain iklim yang begitu buruk sampai kemarau panjang gak ada hujan, yang kena siapa? Petani. Kita paling ngapain? Pulang ke rumah nyalain AC. Aku cuma inget banget dulu, aku tuh gak perlu siang-siang, kalau pas aku di rumah siang-siang I don't feel like the need to nyalain AC-ku. Sekarang gak bisa, men. Aku ke ruang kerja ke kamar lately, jadi I think like I have to nyalain di kamar terus pintunya aku buka supaya keluar, supaya aku gak harus nyalain AC di luar dan di dalam. Gak bisa sekarang, it's too hot, panas banget. Dulu enggak. Kita tuh berasanya kayak gitu gitu loh. Tapi petani nggak hujan, mereka mau hidup dari mana, makan dari mana, gitu. Jadi lingkungan hidup ini at the end of the day dampaknya adalah kepada mereka-mereka yang miskin. Oke, yuk next. Oke, di sini mau dikatakan apa? Kita bukan Allah, manusia bukan Allah. Bahwa semua yang ada di sini adalah punyanya Allah dan punyanya Tuhan. Nah, ini di sini aku ada highlight bilang pemikiran Yahudi Kristen. Jadi kalian harus lihat gini. Jadi dari zaman dulu sampai ke sekarang, itu kan pemikiran manusia kan berkembang. Dulu itu munculnya apa? Dulu itu sebelum ada agama. Agama itu kan sekarang monotheism. Ya kecuali Hindu ya, I don't really know. Tapi monotheism berarti apa? Walaupun agama kita berbeda-beda, like literally basically kita percaya ada satu Tuhan. Agama besar ya. Katolik, Kristen sama Islam. Kalau Buddha, Hindu, Buddha itu I don't think like they have God karena mereka lebih ke arah ini ada teladan Buddha. Kalau Hindu mereka punya banyak Buddha. Tapi agama besar di dunia itu adalah monotheism. Mereka percaya satu Allah. Zaman dulu dan itu dimulai dari bangsa Israel. Karena kan Islam juga basically sebenarnya munculnya akarnya dari situ. Nah, tapi sebelum Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel supaya manusia ini ngerti bahwa Allah itu cuman Tuhan doang, atau mereka dulu bilang Yahweh doang, manusia ini kan berusaha mencari. Mereka lihat, kalian pasti gak tahu lagi filmnya. Dulu ada film namanya God Must Be Crazy. Itu lucu loh, men. Jadi ada satu waktu mereka ketemu botol Coca-Cola. Tapi karena mereka primitif, mereka gak tahu itu botol apaan. Terus menurut mereka ini evil, this is evil. Kenapa? Karena gara-gara botol itu terus mereka berantem di dalam. Gitu.
Jadi aku mau bilang apa, bahwa manusia itu nggak bisa mengerti, ada begitu banyak hal yang nggak bisa dimengerti. Nah waktu mereka nggak bisa mengerti itu, mereka lihat ada petir, ada apa, mereka pikir oh ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan begini, ini Tuhan begitu. Mereka bisa worship pohon dan lain sebagainya. Itu dulu, zaman dulu namanya animisme. Jadi mereka worship alam. Waktu mereka worship alam, mereka nggak berani apa-apain alam, ngerti? Tapi the minute kita muncul bangsa Israel, terus kita baca kitab suci, Allah menciptakan, Allah menciptakan, Allah menciptakan. Oh ini punyanya Allah. Nah kayak gitu. Terus aku pernah pergi ajak anak temenku yang SMP, SMA gitu, pergi ke Curug, ke Sentul. Terus kalian tahu Putri Malu? Mereka nggak pernah diterjemahkan di kitab suci mengusahakan. Abad itu punya meaning melayani, bisa dipakai untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan. Itu mereka pakai kata yang sama. Jadi mau sebenarnya kalau kita bicara dari meaning originalnya, waktu kitab suci ditulis dibilang bahwa kita ini tuh bukan cuman pakai diusahakan terus untuk supaya dapat hasil buat manusia, tapi kita juga harus in a way maintain ini gitu loh. Karena kata-kata yang sama bisa diaplikasikan kepada Tuhan. Abad juga, Tuhan juga boleh dikatakan abad Tuhan. Nah itu, oke yuk next Jo. Nah terus ini, oke, ini mau nunjukin apa? Aku nggak tahu ya kalau misalnya dibikin gitu ya, hidungnya mancung paling bagus, matanya paling bagus, alisnya paling bagus, semuanya dibikin terus dia jadiin satu aja. Apakah terus dia jadi yang paling cantik? Enggak. Itu magic ya, ciptaan Tuhan. Dan itu yang mau kita diajak untuk melihat itu, magic itu dalam ciptaan Tuhan. Oke, yuk next. Wow, this is still so many ya. Oke, ini cuman mau bilang bahwa kita perlu satu sama lain, ketergantungan satu sama lain. Next, biar ini. Kita adalah bagian dari alam, termasuk di dalamnya dan terjalin dengannya. Oke, yuk next Jo. Dunia adalah anugerah cuma-cuma yang kita terima dan yang kita bagi bersama. Jadi bukan punya kita doang. Kita nggak sadar, tapi kita diempanin, kita secara nggak langsung ini. Makanya pusaran pembelian dan pembelanjaan yang tidak perlu. Oke, next. Nah, jadi dari Santo Rotkis bahwa apa? Salah satu dimensi apa? Pertobatan itu bukan cuma sekedar kayak pertobatan tingkah laku, tapi Santo Fransiskus bilang bahwa hubungan yang sehat dengan dunia ciptaan juga merupakan salah satu dimensi pertobatan manusia yang utuh. Bertobat dengan sepenuh hati, berubah dari dalam lubuk hati. Next, Jo. Oke, terus tadi aku bilang, jadi pertobatan pribadi tidak cukup kalau kita bicara bumi. Itu harus jadi sebuah pertobatan yang komunal. Lanjut, next. Kurang adalah lebih, less is dan selanjutnya tanpa kelekatan pada apa yang kita miliki, kesedihan atas apa yang tidak kita miliki. Nanti kalian baca lagi ya. Harusnya ini cukup mudah dimengerti kalau dibaca. Next. Sebelum dan sesudah makan, kita supaya mengingatkan kita akan ketergantungan hidup kita pada Allah. Memperkuat rasa syukur atas segala karunia ciptaan. Mengakui upaya mereka, meneguhkan solidaritas dan ini. Contoh, jadi tadi kan supaya jadi aksi nyata yang disuggest dalam Laudato Si adalah jangan terlalu konsumtif, kalau bisa dikurangin, terus ini sebelum dan sesudah makan. Sebelum dan sesudah makan gini, saya cerita gini. Lately, salah satu, pada saat aku reker itu salah satu Romo bilang, jadi
Kalau kalian suka ikut namanya Yesuit, Yesuit itu punya slogan namanya Finding God in All Things. Jadi dari situ terus Romo ajarin aku dan belakangan aku mulai itu dan dikerjain awalnya kayak kosong, kayak konyol, tapi lama-lama aku makin meresapi. Dalam artian gini, kita mungkin punya uang, tapi kalau nggak ada petani yang nanam itu padi beras, money itu nggak bisa buy anything. Ngerti nggak maksudku? Terus waktu aku makan ayam, aku terima kasih sama itu ayam. Karena dia sudah mati, supaya saya bisa makan. Lucu, ya memang lucu sih, tapi logic right? Ada ada orang, ada sesuatu yang harus berkorban supaya saya bisa makan. Terus kalau dia sudah mati, dia sudah berkorban, dia udah dipotong untuk saya makan, terus itu ada berapa potong, terus saya nggak habisin, saya nggak respect dia, saya nggak menghargai pengorbanan dia. Konsepnya mirip loh sama Tuhan Yesus. Ya mungkin aku agak berlebihan, tapi kan Tuhan Yesus berkorban supaya kita hidup. Ayam itu berkorban mati supaya kita bisa hidup kan? Because we need food to live. Karena kita butuh makanan. Jadi boleh nggak? Boleh kita bunuh ayam itu kita makan, tapi kita harus menghargai pengorbanannya mereka. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah ini contoh dalam kitab suci. Ini aku tambahin untuk merilet sama yang tadi Laudato Si bilang bahwa kita harus hidup senada bla bla bla. Ini nanti kalian baca sendiri, tapi aku ceritain gini. Kalian tahu kan dulu bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka jalan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Tahu semua? Di padang gurun makannya apa? Mana? Mana itu apa? Eh, Pagi-pagi ada embun turun, terus mereka harus ambil. Itu yang mereka olah jadi roti. Tapi mana itu mereka nggak boleh ambil berlebih. Mereka cuma boleh sesuai yang mereka perlukan, sesuai dengan jumlah orang dalam tendanya. Dan mereka cuma boleh ambil hari itu saja. Kalau mereka coba-coba ambil lebih, saya mau ambil sekarang untuk saya simpan supaya saya makan besok. Yang mereka ambil buat besok akan rusak. Tuhan bikin seperti itu. Tuhan bilang, lu ambil yang lu perlu. Tapi cukup hari itu saja. Kecuali pada hari ke-6, hari Sabat, kan mereka nggak boleh kerja besoknya. Mereka boleh ambil jatah 2 hari. Dan hanya pada hari itu sajalah mana yang mereka ambil jatah 2 hari itu tidak rusak. Jadi walaupun tidak secara langsung, Tuhan nggak bilang sama Joanna, Joanna jangan sering-sering shopping ya. Gitu, enggak. Tapi in a way Tuhan itu bilang, mohon maaf ya karena cuma dia doang bisa tahu namanya Mawen. It's not bullying ya. Jadi maksudnya itu konsepnya ada. Tuhan itu ajarin bahwa gua akan sediakan, Tuhan akan sediakan apa yang kamu perlu buat hari ini. Buat besok dia akan sediakan besok. Konsepnya sudah ada. Terus ada lagi di bangsa Israel kedua, yuk next. Ada konsep gimana ini apa ya ya udah stop. Iya ya, aku pikir dia protes gue dibully nih demo dia. Jadi dalam kitab suci itu bangsa Israel ada tahun Sabat sama tahun Yobel. Tahun Yobel itu yang kita sebut sebagai Yubelium. Kenapa disebut tahun Yubelium? Nanti aku cerita. Tahun Sabat itu berarti apa? Tanahnya itu boleh diusahakan 6 tahun. Bertahun ke-7 nggak boleh diapa-apain, harus dibiarkan supaya tanah itu regenerate. Supaya tanah itu regenerate. Kalau kalian kan dengkulnya masih pada kuat ya. Kalau aku aja kuat, jadi you guys harus lebih kuat dari aku. Cobain deh, pergi ke Baduy Dalam. Ya, itu perlu jalan, I think like 5 or 6 hours. Tapi ke Baduy Dalam bukan Baduy luar. Kalau ke Baduy Dalam, mereka itu gitu. Abis mereka tanemin, nanti kalian akan lihat ada lahan yang mereka biarinin kosong. Mereka lakukan ini walaupun nggak 6 tahun karena mereka bukan itu. Tapi mereka karena mereka hidup dekat dengan alam, mereka sangat menghargai alam. Jadi kalau mereka sudah panen dari tanah itu akan mereka kasih waktu untuk nggak ditanemin. Mereka pindah lagi ke tempat lain. Nanti udah ada waktunya mereka baru balik lagi ke situ. Seperti itu, very interesting. Gak ada lampu, gak ada listrik. Tapi you guys need to pee and poo on the river. So I prefer not to poo. Terus nggak boleh bawa sabun dan lain-lain karena itu chemical, karena itu
mungkin mereka juga minum apa segala macam seperti itu. Tapi konsep karena mereka hidup dekat dengan alam, mereka ngerti konsep menghargai alam, maksudku. Seperti itu. Jadi mereka lakukan ini tahun Sabat. Tanahnya nggak diolah. Nah, terus ada satu lagi, next. Tahun Yobel. Tahun Yobel itu tahun jubilium. Tahun jubilium itu 50 tahun sekali. Menurut dulu ini. Jadi waktu tahun jubilium 50 tahun, itu budak dikatakan bahwa tahun pembebasan, tahun pengampunan, tahun perdamaian. Budak itu semua dibebasin, boleh pulang ke tempat rumah keluarga mereka masing-masing. Makanya kita punya tahun jubilium. Tahun jubilium itu konsepnya sama. Kita deliberate, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Tahun jubilium itu, seperti itu. Nah, sama juga konsepnya budak dibebasin, tanah juga sama nggak boleh niniin. Terus nanti kalian baca lah ya. Ini sampai ada konsep cara jual belinya juga seperti apa, kayak gitu. Jadi sudah ada gitu prinsip-prinsip ekonomi yang baik dan benar disisipkan sebenarnya dalam kitab suci. Oke, yuk terus. Dah. Nah, jadi gini. If you have men who will exclude any of God's creatures from the shelter of compassion and pity, you will have men who will deal likewise with their fellow men. Jadi ini intinya kenapa kita bicara ciptaan, kenapa kita bicara makhluk hidup, padahal biasanya kitab suci bicara manusia. Karena prinsipnya gini, kalau kamu bisa treat mereka yang enggak punya mereka nggak bisa balas kamu, mereka nggak bisa repay kamu, mereka nggak bisa balas kalau lu jahatin, lu bisa treat mereka dengan baik, dan kita juga bisa treat fellow human pasti juga dengan amat sangat baik. Konsepnya itu. Jadi bisa dibawa ke manusia, ya. Jadi you will have men who will deal likewise with other fellow men. Kalau mereka menggunakan kekuasaan mereka secara semena-mena, alam itu dijual supaya kepentingan pribadi, manusia yang lebih rendah dari mereka kurang lebih pasti akan sama, karena they don't know, mereka nggak tahu bagaimana merespect yang lebih rendah dan menghargai yang lebih rendah. Oke, yuk next. Next, udah. You can go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Ini katanya C.S. Lewis. Kalau kalian ada waktu baca buku C.S. Lewis, really good. Dan terus bukunya simple banget, nggak ini. Jadi maksudnya gini, kita nggak bisa balik rubah apa yang sudah rusak, tapi at least kita bisa start dari apa yang ada, titik kita sekarang. Oke, lanjut. Nah, ada catatan dari Wayne, jadi abis ini apa? Terus saya bilang, what can I do, what can we do? I don't think like aku bisa paksa kalian atau ajarin kalian mau ngapain. So you guys decide. Pertobatan itu nggak bisa dipaksa, betul nggak? Tuhan aja nggak bisa paksa manusia untuk bertobat kok, apalagi gue. Jadi suka-suka lu lah ya abis dari sini gitu. Ya jujurnya gitu kan. Yang saya bisa kerjakan, yang bisa saya lakukan adalah mencoba menanamkan kesadaran bahwa saya ini harus menyayangi bumi yang saya tinggali ini dengan cara yang saya bisa. Bagaimana? Silakan. Wise nyalain lampu, wise nyalain AC, kalau bisa tidur matiin lampu, kalau siang nggak perlu lampu jangan nyalain lampu. Bagaimana cara pakai air, mandi, jangan lagi ngapa-ngapain, lagi main handphone tapi kucuran nyala misalnya, something like that. Sikat gigi jangan air nyala, kalau lagi sikat ya sikat, kerannya ditutup. I think like, ya coba lakukan apa yang bisa ini, karena habit-habit kalian mudah-mudahan bisa jadi habit yang terus nular. Waktu kalian bilang, kalau gitu, oh karena gini. Nular ke sahabat, nular ke teman, nular ke keluarga. Yang akhirnya mudah-mudahan itu bisa jadi sebuah pertobatan yang lebih besar, which is komunal. Tapi maksudnya, ya I encourage ya kalian ini. Jujur, aku tahun ini, aku tuh biasanya suka lupa bawa tumbler. Tapi tahun ini mungkin paling banyak aku ingat bawa tumbler. Ya, at least itu. Terus kalau misalnya kalau memang terpaksa harus pakai botol aqua, sekarang botol aquanya itu aku kumpulin. Karena ada tetangga ART itu mereka kumpulin. Kalian tahu botol aqua itu kan? Kalau kalian buang sembarangan terus nggak ada yang milah, itu kan jadi sampah. Kalau aku botol aqua, aku botol-botol plastik itu aku bawa pulang. Nanti ada plastik mbak harian itu loh, mereka tuh mau. Kardus-kardus bekas aku sisihin, karena mereka bisa jual.
Kayak gitu like really simple thing yang aku bisa kerjain apa. Kalau ini beda, ketua lingkungan. Eh, He can do so much. He can do so much. Jadi maksud aku gini, at home, at work, at community, in your daily life, eating, drinking, sleeping, shopping. Aku sampai belakangan kayaknya aku kayak gini. Kalian kalau makan IC ya, all you can eat kayak lagi. Terus lately I feel like aku tuh makannya banyak banget, tapi kayak belakangan ini udah mulai berkurang. Terus aku pikir kalau aku makan all you can eat, aku tuh kayak makan gini. Aduh sayangnya udah bayar mahal, makan lagi, which is ngerti? Itu kan contoh salah satu kayak nggak penting banget gitu. Jadi lah gue jangan makan all you can eat lah, karena kalau makan all you can eat terus makan 300, bayar 300, 400, terus makannya dikit kayak rugi ya gue. Terus jadi aku makan gak sejahtera gitu. Ya nggak tahu lah, this is just me talking gitu. Maksudnya aku nggak tahu. Cuman itu. Jadi kalau gitu ya udahlah ngapain gitu. Jadi aku harusnya nggak perlu makan begitu banyak. Aku paksa diriku makan begitu banyak supaya aku nggak rugi. What for? Kayak gitu. Jadi fine, buat diri kalian masing-masing apa sih yang bisa, so at least pulang dari sini bawa 1 atau 2 hal yang really simple. Kalau kayak aku kalau ke gereja aku keliling terus ada lampu yang belum mati, aku keliling aku matiin gitu. Kalau aku misa pagi terus kelar misa pagi nanti ini belum mati, aku keliling aku matiin. Nah, like very simple thing yang kalian bisa kerjain apa. Oke guys, sorry molor, kayaknya aku molor 15 menit. Thank you. Ini ada doa untuk bumi kita, kalian juga bisa baca. Oke. Anna, you have any questions? No, right? Mau nanya? Ya. Mamji, thank you soal sharingnya. Ini aku mau nanya soal ini sih. Mungkin aku interested buat tahu lebih tuh soal pertobatan yang komunal ya. Kayak kadang kan mungkin kalau ngomongin soal pertobatan kan kita we start from us dulu kan, diri sendiri gitu. Cuman kalau aku sendiri mungkin kadang itu sebenarnya karena ngelihat orang di sekitar aku tuh mungkin contoh kayak nggak ada effortnya gitu. Nah jadi aku sendiri tuh suka kayak mereka aja ini kayak sama lingkungan mah mereka kayak ignorant gitu lah. Aku juga kalau seandainya cuman aku doang yang gini, apakah efeknya bakal berdampak gitu. Nah itu cuman kalau dari Cici sendiri itu kira-kira untuk dari ketika kita start dari pertobatan diri sendiri supaya bisa lanjut ke next stepnya itu kira-kira gimana ya? Kalau aku gini, nomor 1. Kalau aku tahu itu benar, kalau aku tahu itu baik, even if I'm the only one doing it, then do it. Ngerti nggak maksudku? Kalau kamu tahu itu benar dan baik, walaupun semua orang di sekeliling kamu nggak lakukan, then kamu lakukan. Ngerti nggak? Kita itu nggak boleh hidup ikut arus. Kita tuh murid Tuhan. Kita bukan berasal dari dunia. Kita nggak boleh hidup berdasarkan dunia. Dan kalau kita bicara komunitas itu kan banyak ya. Kalian di sini komunitas. Terus kalian punya komunitas mungkin di kantor. Kalian punya komunitas di keluarga, itu juga in a way it's komunitas. Jadi kalau tadi kayak aku bilang, kalau misalnya kayak gini, kayak gitu ya. Terus misalnya kemarin waktu nyepi, aku ke Bali. Jadi aku orangnya suka yang sepi-sepi. Jadi aku ke Bali karena mau nyepi, bukan liburan. Cuman pengen nyepi, mencoba nyepi di sana. Terus aku pergi sama temanku, terus sama anak-anaknya. Terus aku kan kemana-mana bawa tumbler. Terus aku bilang mereka, kalian bisa nggak bawa tumbler? 1 irit. Kalian tahu kan kalau ke restoran beli aqua bayarnya 10.000. Belum nanti kalau ke Bali keluarnya Equil 30.000. Ya kan? Kenapa bawa-bawa itu terus gitu? Ya kayak gitu kan? Oh iya ya udah. Besok-besoknya terus mereka mulai bawa. Kayak gitu. Even if you're the only one doing it, if it's right, then do it. It applies with everything. Nggak cuma waktu aku bicara urusan ini. Jadi kemana kamu pergi gitu. Bagaimana ininya jujur ya gini, kalau tadi aku bilang masalah Wayne ketua lingkungan, dia bisa bawa impact lebih besar otomatis. Karena dia bisa menggerakkan komunitas etis lingkungan. Nah kalau lingkungan gerak, terus kalian hidup di komplek, siapa tahu bisa approach ketua RT-nya atau apa, kami dari komunitas ini begini. Siapa tahu bisa jadi begitu. Siapa tahu dari itu nanti bisa jadi. Tapi kalau we don't start ya, we don't know, right?
Kalau kita nggak start, kita nggak tahu, itu kan kayak snowball. We need to start from something small. Jadi dikerjain aja. Kalau aku prinsip begitu, gue bisa kerjain, it's bagus, baik, gue bisa kerjain. Orang lain nggak kerjain juga nggak apa-apa, karena itu baik. Prinsipnya begitu. Itu life principle. Oh, kalian pernah tahu dulu ada video atau ada cerita begini. Cerita mengenai, ini cerita udah umum banget, cerita mengenai anak kecil yang mengutin bintang laut di pinggir pantai. Pernah dengar ceritanya atau pernah lihat videonya? Jadi ceritanya, misalnya aku jalan di pinggir pantai, terus aku lihat ada anak kecil yang ngelemparin bintang laut yang stranded di beach. Jadi dia ambil terus dia lemparin ke laut supaya bintang lautnya balik ke laut. Padahal bintang laut itu banyak. Terus aku tanya sama anak kecil itu, ini bukan real life ya, aku cuman ini doang. Maksudnya ini cerita. Terus dia bilang, ngapain? Itu bintang laut kan begitu banyak. Lo lempar ntar juga dia balik lagi ke sini. Bisa jadi. Terus ada begitu banyak bintang laut sepanjang pantai. Lu nggak mungkin lemparin semua. Tapi waktu anak kecil itu lempar, dia bilang, tapi setidaknya I make a difference for this one. Setidaknya aku membawa perubahan untuk bintang laut yang satu ini. Aku nggak bisa bersihin ini pantai dari semua bintang laut, tapi setidaknya untuk yang satu ini aku udah make a difference for him, for her, for it gitu. Untuk bintang laut yang satu itu, walaupun aku nggak bisa menyelamatkan semua. Seperti itu. Jadi ya jadi aku encourage kalian ya do yang bisa. Tentu saja ya gitu, makin ini ya efeknya akan lebih besar. Tapi kalau kita menunggu saya jadi besar supaya bisa memberikan efek yang besar, kira-kira gini loh ya. Kalau kamu waktu belum, istilah gini lah ya. Kalau saya waktu jadi belum apa-apa, saya nggak punya awareness untuk lingkungan hidup. Mau gue jadi presiden, kira-kira gue aware nggak jadi lingkungan hidup? Enggak lah. Konsepnya kan gitu. Lu kecil aja lu nggak care sama urusan kayak gitu, nanti waktu lu jadi besar ya lu juga nggak care. So we need to start. Jadi apa yang kita bisa kerjain, apa yang bisa kita lakuin sekarang, ya kita kerjain aja dulu. Kalau aku sih prinsipnya begitu aja. Oke, lagi. Nice question. Biasanya kalau OMK nanyanya gini-gini. Jadi aku sebenarnya seneng ngajar OMK, tapi aku tuh pengajarnya tuh di KJ, aku biasanya ngajar dewasa. Cuman biasanya OMK kalau kehabisan pengajar yang OMK terus aku bantu gitu. Jadi OMK itu lebih interesting sih. Karena you guys have questions. Kalau orang dewasa itu biasa they're more. Jadi kalau orang dewasa tuh dua gini, either they are polite or they are cynical. Polite dalam artian jadi nggak mau nanya, nggak ngerti juga gue nggak nanya, atau cynical kayak nanyanya ngetes. Menjatuhkan bukan bertanya. Cynical, right? Iya kan? Bertanya itu kan harusnya lu nggak tahu lu nanya. Bukan lu tahu jawabannya apa terus lu tanya karena lu mau ngetes pengajarnya tahu apa enggak. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya, baik dari online maupun di offline? Ya. Kan kalau kita tahu misalkan apa yang kita lakuin itu sebenarnya efeknya nggak terlalu besar dibandingkan company-company yang memberikan efek yang jelek gitu di lingkungan kita. Nah sebenarnya ngaruh nggak sih hal-hal kecil yang tadi yang Cici bilang gitu kan, itu mungkin untuk satu bintang laut misalnya. Terus misalkan kita di rumah masing-masing, kan nggak semua juga kita melakukan hal itu secara langsung dan change habit secara langsung gitu kan. Nah tapi kan company itu sebenarnya besar. Kalau misalkan mereka berubah habit mereka secara company itu efeknya kan lumayan gede. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih? Kalau kamu tanya bisa atau enggak, otomatis pasti jawabannya bisa. Tapi siapa yang mau menyampaikan kan kayak gitu? Menyampaikan ke ini. Maksudku itu gimana cara gimana ya mas? Ya itu cara mengubahnya itu sulit. Jujur aku nggak bisa jawab tuh kalau kamu udah bicaranya level company atau something. Karena satu yang udah pasti bisa adalah government. Pasti. Kalau pemerintah bikin ketentuan dan ketentuannya ketat, misalnya mengenai AMDAL, terus AMDALnya ketat, terus petugasnya kagak ada yang bisa dikorupsi walaupun AMDALnya nggak jalan, ya baru bisa jalan. Iya kan? Jadi harus ada itu, sama ya harus ada ini kan, harus ada gelombang yang cukup besar yang bikin ini. Tapi kan
Jujur mengenai lingkungan hidup itu susah. Tapi kan kamu bisa begini, at least misalnya begini ya. Tadi aku bilang, kalau kita nggak punya awareness waktu kita bukan apa-apa, gimana kita mau bawa ke yang besar. Jadi misalnya who knows ya, hari ini kamu misalnya staff, terus nanti siapa tahu 10 tahun kamu jadi CEO, then you can make the difference gitu. Tapi kalau kamu waktu jadi staff kamu juga nggak aware sama lingkungan hidup, kira-kira lu CEO lu pikirin lingkungan hidup? Enggak lah, gitu loh maksudku. Jadi dan siapa tahu ketika kamu jadi karyawan terus kamu menjadi seseorang yang menarik atau unik karena kok dia begini ya, kok dia begitu, terus bos kamu nanya, lu kenapa begitu? Oh karena begini-begini, terus dia denger, terus dia tertarik, oh ya boleh juga ya company kita gitu deh. Misalnya teman saya ada yang apa tau nggak, dia ngomong, dia cuman kayak staff accounting atau purchasing, dia bilang, dia bilang sama orang kantor, baterainya jangan dibuang ya, kumpulin. Dia bawa pulang, terus kita di Laurentius itu ada yang nampung. Jadi dia bawa tuh baterai kantor, pemakaian dari kantor, dia bawa pulang. Lumayan kan? Karena baterai itu kan racun. Kalau dibuang sembarangan itu nggak ada yang ngambil kan. Kalau kamu bicara kayak pemulung-pemulung itu, kalau plastik kardus mereka masih ini karena mereka bisa jual. Tapi baterai itu racun kalau ke tanah. Racunnya juga jadi nanti ke air. Tapi ada perusahaan yang mengelola itu. Nah teman saya gitu. Jadi dia kerja di kantor, dia ini orang kantor. Jadi orang kantor dia ngumpulin baterai bekas kasih ke dia. Gitu. So boleh kan, cukup ada impact juga gitu. Oke. Pertanyaannya seirama sebenarnya sama yang ini, iya kan? Oke, sudah. Thank you. Udah waktunya ya. Mudah-mudahan berguna. Thank you. Oke, yuk. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan kalau malam ini Engkau sudah kumpulkan umat-umat-Mu yang masih muda-muda ini, yang masih punya begitu banyak waktu untuk mengisi hidup mereka, mengisi masa depan mereka dengan begitu banyak hal yang baik yang Kau rencanakan buat mereka. Tuhan, Kau bimbing mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka, khususnya untuk pertemuan kami malam ini, supaya mereka boleh menghargai dan mencintai semua ciptaan yang Kau sudah sediakan bagi kehidupan kami di dalam dunia ini. Karena dengan demikian kami juga sudah mencintai dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua nanti dalam perjalanan kami, rumah masing-masing, dan juga temani kami dalam istirahat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permohonan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.